Om Santir, Santir, Santir. Om. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentu saja kami akan menghadirkan berita menarik dan inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Kertagosa adalah salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Klungkung. Namun siapa sangka ya, dulunya objek wisata ini berfungsi sebagai tempat pengadilan di masa pemerintahan kolonial Belanda. Dan berikut ini akan kami hadirkan selengkapnya dalam Bali Story. Objek wisata Kertagosa merupakan salah satu ikon kota Semarapura Klungkung. Tepat berada di tengah jantung kota, objek wisata ini dikenal sebagai salah satu saksi bisu budaya masyarakat Klungkung di masa lampau. Kertagosa dibangun pada tahun 1686 oleh Dewa Agung Jambe. Berbeda dengan objek wisata lainnya, Kertagosa merupakan sebuah bangunan terbuka atau balai yang secara resmi merupakan bagian dari Kompleks Puri Semarapura. Terdapat dua bangunan yang berdiri dalam kawasan Kertagosa, yakni Balai Kertagosa dan Balai Kambang atau Taman Giling. Awalnya Kertagosa difungsikan sebagai tempat rapat kerajaan. Namun setelah Belanda berhasil menaklukkan kerajaan Klungkung dalam Perang Puputan pada tahun 1908, Kertagosa dialihfungsikan menjadi balai sidang pengadilan. Peralihan fungsi Kertagosa menandai berlangsungnya birokrasi kolonial Belanda di Klungkung dari tahun 1908 hingga 1942. Di tahun 1929 pejabat pribumi diangkat menjadi kepala daerah kerajaan di Klungkung atau yang disebut Ida Idewa Agung Negara Klungkung. Bekas pengadilan berupa kursi dan meja kayu yang memakai ukiran dan bercat prada masih ada. Kedua bangunan yang ada di Kertagosa memiliki langit-langit atap yang unik yang dipenuhi lukisan wayang bergaya kamasan. Lukisan ini menceritakan epos Ramayana dan Mahabharata. Pada tahun 1930 dan 1960 pernah dilakukan restorasi lukisan yang terdapat di Kertagosa dan Balai Kambang oleh seniman lukisan dari Kamasan, salah satu desa seni di Klungkung. Katanya sebelum perang dengan Belanda kan masih ada beberapa bangunan puri, namun yang setelah perang melawan Belanda Puputan tahun 1908 yang tersisa ya Pemodal Agung sama Kertagosa dan
Balai Kampanye. Terkait dengan lukisan yang ada di langit-langit Kartagose terutama, itu adalah lukisan khas Kamasan. Yang melukisnya saya secara pasti mohon maaf tidak tahu, tapi yang jelas fungsi lukisan itu di sana adalah sebagai gambaran kehidupan kita, terutama masyarakat Bali. Di sana ada macam-macam lukisan, intinya adalah gambaran kehidupan kita. Kalau kita berbuat jahat, hasilnya akan jelek. Kalau kita akan berbuat baik, ya hasilnya harapan kita baik. Begitu seperti hukum karma pala lebih baik. Terlepas dari sejarah masa lalu, kini Kertagosa merupakan salah satu destinasi wisata populer di Kabupaten Kelungkung. Kunjungan wisatawan di objek wisata yang satu ini tidak pernah sepi dari wisatawan. Dari data Dinas Pariwisata Kelungkung menyebutkan, di tahun 2017 jumlah kunjungan mencapai 400.000 lebih wisatawan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Seekor beruang madu menyerang warga desa Padang Tambak, Kabupaten Bengkulu Tengah. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun pisau. Luncur ke TKP. Siap, 86. Kami sajikan berbagai informasi menarik dari sudut pandang Islam. Mengulas tempat dan gaya hidup umat muslim di berbagai penjuru dunia. Untuk mendapatkan hasil kreasi kuku, para wanita bisa melakukan di salon atau di rumah. Setiap orang memakai hijab itu mereka punya alasan masing-masing. Karena menurut aku untuk sesuatu menjadi lebih baik gak usah takut. Karena kita bersama Allah. Temukan inspirasi wanita Islami di pagi hari bersama Salihah. Hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Sepatu. Ini cuangki. Pak pilot. Ini mohon maaf, ini pilot pesawat apa ya? Burung hantu Airland. Gimana yang sakit? Kaki saya bang. Ini. Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show hanya di NET. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini.
suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live hanya di Net. Berapa bersaudara? 2 bertiga. 3 kayak begini ya. Keren kan? Tuh, istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk gimana muka non. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Beredar sebuah video seorang nenek dijamret di jalan raya. Penjamret yang berjumlah 2 orang ini mengendarai sepeda motor dan mengambil perhiasan emas korban. Peristiwa penjamretan di Jalan Raya Talok, Turen, Malang minggu kemarin terekam CCTV. Seorang nenek berusia 75 tahun yang sedang berdiri di jalan tiba-tiba dihampiri 2 penjamret yang mengendarai motor. Berpakaian tertutup, salah satu jamret langsung membekap nenek Sunaida. Satu pelaku lainnya menunggu di atas motor. Bilas celurit pun langsung dikalungkan ke leher korban. Sempat menolak memberikan, nenek pun terpental jatuh. Lalu pelaku mengambil perhiasan emas korban dan sekejap kabur. Sunaida alami engsel sendi bahu bergeser. Saya sedang beli kue, habis saya bayar, tahu-tahu ada sepeda motor lewat, goncengan, yang satu mencolok turun, saya kira mau dia beli kue, dia langsung saya diginikan, langsung dirangkul begini, celurit dikeluarkan. Terus saya minta tolong. Lewat rekaman CCTV ini, polisi sudah kantongi identitas kawanan jamret. Sudah mengambil CCTV di tetangga korban dan kita sementara mendalami dari CCTV itu dan kita melakukan lidik untuk identitas pelaku karena pelaku sudah kita dapat. Tahu di hari yang sama, komplotan jamret ini juga beraksi di kawasan Dampit. Jarak waktunya hanya 15 menit dari penjamretan nenek Sunaida. Polisi pun mengimbau warga agar tak menggunakan perhiasan mencolok demi keamanan diri. Tutus Sigiarto melaporkan untuk NET. Seorang siswa di Wonosobo, Jawa Tengah meninggal diduga akibat dianiaya oleh sekelompok siswa dari sekolah lainnya. Video amatir pengeroyokan pun sempat viral di media sosial. Inilah video amatir saat seorang siswa di salah satu sekolah madrasah di Wonosobo, Jawa Tengah dianiaya 5 orang siswa dari sekolah lain. Video direkam oleh pelaku penganiayaan dan viral di media sosial. Korban diduga dipukul saat akan pulang ke rumah pada Selasa siang kemarin. Korban Eko Prasetyo 15 tahun telah dimakamkan keluarga. Dari hasil otopsi, kematian korban diduga akibat pukulan benda tumpul. Kepolisian menyelidiki kasus penganiayaan dan mengakibatkan meninggalnya korban dengan memeriksa para saksi dan pelaku. Berdasarkan otopsi, kemudian hasil sementara kami menanyakan kepada tim dari forensik Polda Jateng dan didapatkan hasil bahwa penyebab kematian adalah karena benturan benda tumpul. Seekor beruang madu menyerang warga desa Padang Tambak, Kabupaten Bengkulu Tengah. Warga alami luka di kaki, kini beruang tersebut dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pemukiman. Diduga karena habitat yang semakin sempit akibat pembukaan lahan perkebunan oleh warga dan perusahaan, seekor beruang madu berukuran besar menyerang warga desa Padang Tambak, Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Beruang madu ini menyerang korban saat ia berburu babi hutan di hutan sekitar desa. Peristiwa ini terjadi minggu lalu. Melihat beruang akan menyerang, korban langsung memanjat pohon.
Namun sayang, kaki korban justru digigit hingga korban jatuh dari pohon. Akibatnya korban mendapat 6 jahitan di kaki. Setelah gigit di atas pohon kan, terasa sakit kan, kita jatuh. Pas jatuh tuh di bawah tuh masih gigit tuh. Pas aku jatuh, anjing sampai nengok aku di bawah tuh kan. Jadi digonggong anjing terus, langsung lari ke bawah tuh. Antisipasi agar hal ini tak terulang, BKSDA Bengkulu telusuri keberadaan beruang madu dan menemukan induk beruang dan anak-anaknya. Diduga sang induklah yang menyerang warga demi menyelamatkan anak-anaknya. Untuk keamanan populasi beruang, Selasa kemarin petugas akan memindahkan keluarga beruang madu ini ke lokasi konservasi atau hutan lindung. Karena satwa yang dilindungi ini berada di tempat berdekatan dengan masyarakat dan sudah mengganggu masyarakat. Yang diganggu masyarakat desa Padang Tambak ini. Jadi kita mengantisipasi jangan sampai masyarakat yang lain ikut jadi korban. Kasus penyerangan beruang madu sendiri meningkat di Bengkulu dalam 1 bulan terakhir. Selain di Kabupaten Bengkulu Tengah, tercatat kejadian serupa terjadi di Kabupaten Seluma. Karena termasuk satwa dilindungi, BKSDA imbau warga tidak lagi memburu beruang. Endro Dewi Irawan melaporkan untuk NET. Polisi akhirnya ungkap kasus pembunuhan orang utan di Barito Selatan, Kalimantan Tengah. 2 pelaku mengaku membunuh karena merasa keselamatannya terancam. 2 pembunuh seekor orang utan di Kabupaten Barito Selatan diciduk petugas Polda Kalimantan Tengah. Selain memenggal kepala satwa dilindungi tersebut, pelaku juga menembak sebanyak 17 kali dengan senapan angin. Para pelaku yang ditangkap merupakan petani karet. Mereka mengaku membunuh orang utan karena merasa keselamatannya terancam. Sebelumnya, bangkai seekor orang utan tanpa kepala ditemukan di Sungai Barito Selatan 15 Januari 2018. Polisi mengautopsi bangkai orang utan yang sempat dikubur pasca penemuan. Setelah ditembakin, kemudian masih tetap maju. Setelah tetap maju, pelurunya sampai hampir habis. Karena ada kesempatan maju terus, yang dari belakang nebas pakai ini nih. Yang dari belakang. Ini Peringati Hari Primata Indonesia setiap tanggal 30 Januari, sejumlah aktivis pecinta satwa gelar kampanye. Mulai dari aksi teatrikal hingga sosialisasi pada warga dilakukan untuk menginformasikan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup primata. Selasa sore, puluhan pelajar gabungan dari berbagai komunitas pecinta alam tingkat SMA di Kota Pontianak peringati Hari Primata Indonesia setiap tanggal 30 Januari. Dalam peringatan tahun ini, para pelajar membagikan botol minuman dan stiker kepada para pengendara di kawasan Bundaran Tugu 11 di Gulis, Pontianak. Aksi simpatik ini sebagai kampanye pentingnya penyelamatan dan pelestarian satwa, terutama primata dari ancaman perburuan dan perdagangan ilegal. Mereka mengajak warga untuk tidak tergiur membeli dan menjadikan satwa yang dilindungi sebagai hewan peliharaan. Tak hanya pelajar, kampanye pelestarian primata endemik Kalimantan dari ancaman perburuan dan perdagangan ilegal juga disuarakan para finalis pemilihan Putri Indonesia Regional Kalimantan. Karena pada hakikatnya, orangutan itu sendiri dilarang untuk bertemu langsung dengan manusia. Karena mereka itu harus hidup di alam bebas, bukan hidup berdampingan dengan manusia. Kalau kita mengetahui keberadaan orangutan, baik itu di dalam hutan ataupun yang dipelihara langsung oleh manusia, itu bisa kita laporkan ke Borneo Orangutan Survival Foundation supaya mereka nanti menjemput orangutannya, lalu dilakukan proses yang seperti yang saya katakan. Di Bandung, Jawa Barat, aktivis hewan dari Jakarta Animal Aid Network atau JAAN gelar aksi keprihatinan di Gedung Sate. Mereka mengenakan topeng monyet, mengusung spanduk kecaman atas perburuan dan eksploitasi primata. Aksi teatrikal ditampilkan sebagai bentuk protes. Sedang memperingati Hari Primata Nasional di mana jatuhnya pada tanggal 30 Januari saat ini. Lalu kita juga kerjasama dengan beberapa organisasi terkait primata, dan kasus yang diangkat saat ini air mata primata, di mana air mata primata ini mewakili kasus tentang topeng monyet. Topeng monyet itu sendiri sebenarnya sudah masuk eksploitasi satwa karena melanggar hak asasi satwa atau kesejahteraan satwa itu sendiri.
Para aktivis juga memperingatkan pemerintah dan warga akan bahaya penularan penyakit dari primata bila dieksploitasi dan dekat dengan manusia. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, puluhan aktivis pecinta binatang Selasa siang mendatangi warga di alun-alun kota. Mereka melakukan sosialisasi pentingnya menjaga habitat dan populasi primata yang saat ini marak diperjualbelikan oleh para pemburu. Selain membagikan stiker, mereka juga mengedukasi warga dengan menceritakan dampak perburuan liar yang mengakibatkan hampir punahnya sejumlah primata. Hari Primata Indonesia mulai diperingati sejak tahun 2014 yang diinisiasi lembaga bernama Protection of Forest and Fauna atau Profauna Indonesia sebagai gerakan bertujuan untuk menyadarkan bangsa Indonesia terhadap pelestarian primata. Sebab dari 600 jenis primata di dunia, 40 diantaranya berada di Indonesia. Sayangnya dari sejumlah primata ini kini terancam punah. Salah satunya dampak dari tindakan perdagangan satwa ilegal. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Warga Buleleng menggelar tradisi ngoncang saat malam gerhana bulan. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Alkohol. Keberadaan bea cukai di bandar itu adalah mutlak ada. How many did you bring to cafe? Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini, dijamin aman. Bah? Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Sepatu. Ini cuangki. Pak pilot. Ini mohon maaf, ini pilot
pesawat apa ya? Burung hantu Airland. Yang mana yang sakit? Kaki saya, Bang. Ini. Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show hanya di Net. Untuk menghindari resiko akibat cuaca buruk, Pelabuhan Rakyat Padangbai Karangasem memberlakukan sistem buka tutup. Jika di hari normal, trip atau perjalanan fast boat mencapai 15 trip per hari, namun kini berkurang menjadi 5 trip saja per harinya. Buruknya cuaca dalam beberapa hari terakhir menyebabkan tinggi gelombang di Selat Lombok meningkat hingga 2,5 meter. Kondisi ini pun membuat penyeberangan fast boat dari Pelabuhan Rakyat Padangbai Karangasem menuju Gili Trawangan Lombok menggunakan sistem buka tutup. Sejak 29 Januari lalu, perjalanan fast boat pun hanya melayani trip di pagi hari saja. Sementara di siang harinya pihak sah bandar memberlakukan sistem buka tutup. Hal ini mengingat kondisi gelombang di siang hari lebih tinggi ketimbang di pagi hari. Akibat pemberlakuan sistem buka tutup ini, trip atau perjalanan fast boat pun berkurang. Jika di hari normal fast boat dapat melayani perjalanan hingga 15 kali, namun saat ini hanya 5 kali saja. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga 2 Februari mendatang. Berbeda dengan Pelabuhan Rakyat yang memberlakukan sistem buka tutup, di pelabuhan kapal feri dari dan menuju Pelabuhan Lembar Lombok justru terpantau masih normal. Hanya kalau siang begitu kencang angin jadi untuk trip siang kami untuk saat ini kami tutup, itu sistemnya buka tutup. Kalau seandainya cuacanya bagus kami jalankan, tapi kalau cuacanya jelek kami tutup. Jadi sistemnya sistem buka tutup, Pak. Sejak kapan itu, Pak? Sejak hari tanggal 29 sampai saat ini untuk trip siangnya untuk pasboat kami buka tutup, tapi kalau untuk ferry lancar semua. Dengan diberlakukannya sistem buka tutup di Pelabuhan Rakyat Padangbai, jumlah penumpang pun mengalami penurunan signifikan hingga 50%. Jika di hari normal atau peak season jumlah penumpang dapat mencapai 1.000 lebih penumpang dalam sehari, namun saat ini hanya mencapai 500 penumpang saja. Saat ini otoritas pelabuhan pun secara berkala melakukan koordinasi dengan pihak BMKG untuk mengantisipasi resiko akibat cuaca buruk. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Fenomena gerhana bulan total yang terjadi Rabu malam memiliki 5 tahapan. Prosesnya berlangsung selama 4 jam. Selain dipengaruhi lokasi pengamatan, kondisi awan juga mempengaruhi jelas tidaknya gerhana bulan total. Proses awalnya adalah gerhana parsial yang terjadi sekitar jam 18.48 WIB dan awal gerhana total sekitar 1 jam kemudian. Puncak gerhana total sendiri terjadi sekitar jam 8:30 malam WIB. Dilanjutkan tahapan akhir totalitas dan akhir gerhana parsial yang terjadi sekitar pukul 10:11 malam WIB. Rabu malam Pantai Ancol ramai oleh ribuan pengunjung yang ingin menyaksikan gerhana bulan penuh. Reporter Dina Gurning dan juru kamera Muhammad Derajat mengabadikan momennya. Pada fenomena gerhana bulan total Rabu malam, saya menikmatinya dari kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara. Tidak sedikit warga yang turut hadir untuk menikmati indahnya fenomena ini. Ada yang datang bersama keluarga, pasangan, rekan-rekan, rombongan anak sekolah, hingga komunitas-komunitas fotografi. Karena dari kawasan ini kita bisa menikmati fenomena gerhana bulan total dari atas jembatan berbentuk hati yang lebih dikenal dengan dermaga hati, ditemani dengan suasana pantai dan gemerlapnya lampu-lampu dari gedung-gedung di ibu kota. Nah, nggak cuma dengan mata telanjang, pengelola Ancol dan BMKG juga sudah menyediakan 2 buah teropong untuk para pengunjung agar bisa melihat fenomena gerhana bulan total dengan lebih detail. Tapi karena tingginya antusiasme pengunjung nih, makanya penggunaan 2 teropong ini harus sabar mengantri karena harus bergantian dengan yang lain. Dan perlu diketahui bahwa fenomena ini terakhir terjadi pada 152 tahun yang lalu, makanya sayang sekali untuk dilewatkan. Dina Gurning, Muhammad Derajat melaporkan untuk NET.
Iya, fenomena Super Blue Blood Moon malam tadi mengundang berbagai perhatian dari berbagai kalangan. Mulai dari keinginan untuk melihat dan mengabadikan langsung hingga rasa penasaran tentang fakta ilmiah di balik fenomena ini. Dan berikut adalah fakta menarik mengenai Super Blue Blood Moon. Super Blue Blood Moon terasa istimewa karena baru muncul lagi setelah 152 tahun. Fenomena ini menarik karena jarak bulan dan bumi berada dalam posisi terdekat, yakni berjarak 384.400 km atau setara dengan 30 kali mengelilingi bumi. Tidak hanya itu, gerhana bulan kali ini merupakan gabungan dari 3 fenomena yang terjadi bersamaan, yakni gerhana bulan total atau disebut juga Blood Moon, Super Moon yang membuat bulan terlihat 14% lebih besar dan 30% lebih terang, serta Blue Moon. Meski berlangsung di langit, gerhana ini juga memengaruhi situasi di bumi, yakni pasang surutnya gelombang laut. Warga Indonesia beruntung karena bisa menyaksikan fase dari proses astronomi ini selama kurang lebih 4 jam. Menjadi sebuah fenomena alam, warga Buleleng, Bali memiliki tradisi khusus saat gerhana bulan, yaitu memukul kentungan atau alat tradisional penumbuk padi. Dalam mitos Bali, suara yang bersahut-sahutan akan mengusir raksasa bernama Sangkalarau yang sedang memakan bulan. Terjadi 2 kali dalam 1 bulan, gerhana bulan pada Rabu malam menjadi fenomena yang sangat unik. Tidak seperti gerhana biasa, gerhana bulan kali ini akan lebih besar dan berwarna merah atau yang dikenal sebagai Super Blue Blood Moon. Di balik terjadinya fenomena alam ini, umat Hindu di Pulau Dewata, Bali memiliki tradisi khusus, yakni tradisi ngoncang. Saat gerhana tiba, warga membunyikan kentungan untuk mengusir raksasa bernama Sangkalarau. Dalam mitos Bali, gerhana bulan terjadi karena raksasa atau buta Sangkalarau sedang menelan bulan. Dengan dibunyikannya kentungan atau alat tumbuk padi tradisional, mereka percaya bahwa suara yang dihasilkan akan mengusir Sangkalarau. Ya, yang kebanyakan ya yang rame-rame ya ibu bapak, tapi biasanya yang ya gantian siapa yang payah Memang maknanya itu adalah mengharapkan tetap kesempurnaan. Jadi mengusir kala. Mengusir kala itu hampir sama dengan buta ya. Buta itu adalah energi yang sifatnya negatif itu. Jadi supaya apapun kejadian yang sifatnya ada hubungannya dengan buta atau kala, itu supaya cepat ditangani walaupun hanya dengan harapan. Warga mengaku tradisi ngoncang ini pun kini sangat jarang dilakukan oleh pemuda dan pemudi Bali. Namun beberapa tetua di Pulau Bali yang masih memiliki ketungan selalu melakukan tradisi ngoncang tersebut. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, pada momentum gerhana bulan total tadi malam, warga berburu kuliner unik bernama bakso gerhana bulan. Seperti apa? Sesaat lagi, tetap di NET Bali. Band. Hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi
Meluncur ke TKP. Siap, 86. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Ini Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak Mutemu. Jalan kemana Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa, Pak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di Net. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live. Hanya di Net. Ya, kembali di Net Bali. Jika sebagian warga antusias akan fenomena gerhana bulan. Nah, di Kudus warga justru berburu kuliner kekinian bernama bakso gerhana bulan. Seperti apa? Ini dia informasinya untuk Anda. Bulat, berkuah dan banyak disuka. Bakso namanya. Tapi ada yang berbeda di kedai Bayakis Kaliwungu Kudus. Momentum gerhana bulan, kedai ini laris diburu warga. Ini dia yang diburu, bakso berukuran besar berisi telur puyuh. Jika dibelah, bakso ini dianggap menyerupai bulan di waktu gerhana. Ini lagi makan bakso gerhana bulan, enak, dibeli sama bakso lain. Ini kan bakso momentum nanti malam kan ada gerhana bulan. Ya mungkin karena ada telur puyuhnya di dalamnya ya. Kalau dibelah itu ada telur puyuhnya. Mungkin karena mungkin kayak bulan gitu. Udah sering kesini, jadi mau nyobain bakso gerhana bulan. Katanya di sini enak. Adalah pasangan suami istri Sugianto dan Mariam. Mereka berinovasi membuat menu bakso agar pelanggan tidak bosan. Selain bakso gerhana bulan, kedai Bayakis juga suguhkan menu bakso gerhana matahari. Bedanya di bakso matahari berisi satu bulat utuh telur asin. Tentunya dari kami ada macam-macam menu, mulai gerhana matahari, ada bakso mangkok, ada bakso berana, ada bakso yang super jumbo juga ada. Hanya pas momen ini adalah momen gerhana bulan. Kayaknya customer ini banyak yang berminat di gerhana bulan. Itu sebetulnya hanya kita bahasa pasar aja, karena itu isiannya aja kita pakai telur puyuh. Ketika bakso itu dibelah, itu akan kelihatan seperti keadaan bulan. Untuk satu porsi bakso gerhana bulan dipatok dengan harga Rp10.000. Sementara bakso gerhana matahari Rp18.000 per porsi. Dan di momentum gerhana bulan, omset dagangan Sugianto naik hingga 30% dibanding hari biasa. Hendri Agusta melaporkan untuk Net.
Ya, kita kembali ke Pulau Dewata, Bali. Ada restoran baru yang sajikan rangkaian menu berbeda sekaligus. Penasaran seperti apa? Berikut liputan dari Vera Zenvia dan Dewa Priyana. Ini obat nyamuk, tapi bisa dimakan dan rasanya enak. Yap, makanan unik berbentuk obat nyamuk bakar ini namanya mosquito coil. Salah satu menu pembuka di resto yang juga unik nih, Code Gravity. Baru buka 3 bulan lalu, resto ini tawarkan menu tak biasa. Lezat dan penuh cerita, petualangan bersantap dijamin tak terlupakan. Kami menjanjikan adventure atau pengalaman rasa yang memang berangkat dari rasa yang super light sampai ketemu rasa yang memang final. Buat kami itulah yang kita sebut dengan teater rasa. Nah, biar nggak penasaran langsung kita cobain yuk. Menu yang saya pilih namanya 6 course menu. Dibuka dengan obat nyamuk alias mosquito coil. Appetizer ini simpan cerita menarik loh. Mengibaratkan kondisi Bali 15 tahun lalu yang konon setiap resto letakkan obat nyamuk jenis ini di bawah mejanya. Oke deh, langsung ke menu berikutnya, yuzu orange scallop. Kemudian 3M compressed squid. Lalu yellow duck salad dengan saus manggis yang kaya rempah khas Bali. Lanjut, codfish number 7. Codfish number 7. Sama dengan menu lain, ternyata menu yang satu ini juga punya cerita loh. Kenapa namanya harus number 7? Ternyata number 7 itu adalah tanda kalau menu ini ditulis oleh chef di halaman ke-7. Jadi namanya number 7. Dan sekarang kita bakalan cobain rasanya kayak gimana ya. Lanjut lagi dengan watermelon sashimi. And last but not least, coklat shell coconut mousse yang lumer di mulut. Pengalaman menyantap seluruh rangkaian menu ini tak tergambarkan deh. Porsinya pas, kenikmatannya sukses menggoyang lidah. Oke, ini pertama kalinya aku makan di sini dan ekspektasinya sih nggak sewah ini ya, karena dilihat-lihat kayak seperti restoran biasa, tapi setelah makan di sini itu unik banget makanannya dan semuanya tuh punya story dan mereka menaruh itu di wall yang di belakang kita ini. Bagi yang ingin rasakan sensasi kuliner penuh cerita, datang ke resto ini bisa jadi pilihan seru. Lokasinya di Jalan Kartika, Kuta Bali. Selamat mencoba! Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Pertunjukan seni dan budaya di Ubud kini bisa dinikmati di siang hari. Sesaat lagi akan kami hadirkan liputan selengkapnya. Tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dengan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang memiliki jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa.
7, alkohol. Kebudayaan bea cukai di Belanda itu adalah mutlak adanya. How many did you bring to cafe? Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. 5, 2, 3, 0, peringatan gaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi, hanya di NET. Berkunjung ke Ubud tidak lengkap rasanya jika belum melihat pertunjukan seni. Jika biasanya pertunjukan seni berlangsung pada malam hari, kini sudah bisa pertunjukan kita lihat pun pada siang hari. Pertunjukan seni yang ditawarkan sangat berbeda dengan pertunjukan seni yang sudah ada. Siapa yang tidak kenal dengan indahnya alam Ubud yang sudah tersohor hingga mancanegara. Selain menyimpan keindahan alamnya, Ubud pun banyak menyuguhkan pertunjukan seni dan budaya. Salah satu pertunjukan seni ini ada di Puri Kantor Ubud, bernama Seni Siwa Nataraja. Melibatkan sebanyak 22 seniman, suguhan seni ini menceritakan Siwa sebagai dewanya seni. Dalam kisah ini, Dewa Siwa dan sang istri Dewi Uma sedang diliputi amarah. Kemudian sang dewa berubah wujud. Dewa Siwa menjadi Kalaludra dan Dewi Uma menjadi Dewi Durga. Mengetahui amarah Dewa Siwa, kemudian Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Iswara, dan Dewa Bayu membuat suatu pertunjukan seni untuk meredam amarah Dewa Siwa dan Dewi Uma. Ternyata para dewa ini berhasil meredakan amarah Dewa Siwa dan Dewi Uma. Dan umat Bali percaya pertunjukan seni ini sebagai ritual saat melakukan upacara. Nah, ini adalah simbol seperti yang kita lakukan di Bali. Setiap ada upacara di Bali pasti ada gamelan, ada topeng, ada wayang, kemudian ada orang bernyanyi atau mekidung. Ini adalah bagian dari ritual, makanya sampai sekarang kita warisi. Ada tari topeng, ada wayang lemah, ada gamelan. Usai melihat pertunjukan, wisatawan diajak untuk melihat lebih dekat proses pembuatan produk kesenian Bali dan juga kehidupan masyarakat Bali asli dengan suasana pedesaan, seperti cara membuat sesajen, topeng, wayang, hingga melukis. Hal ini sesuai dengan konsep yang diusung, yakni Balinese Living Art Performance. Ya, seperti tadi disaksikan, proses dari awal memang kita benar-benar kita tunjukkan ya. Tidak saja performance, mungkin selama ini ada performance Balinese dance kayak demikian, mungkin semua sudah on stage gitu ya, sudah ready on stage. Tetapi kalau kita di sini kita akan tonjolkan proses dari pembuatan semua itu. Coba bisa dilihat tadi bagaimana orang membuat wayang kulit, bagaimana membuat mas barong kayak demikian, kemudian dia menggambar secara langsung. Ini suatu proses yang benar-benar asli, yang benar-benar suatu proses real ya di kehidupan orang Bali, orang seniman kayak demikian. Tak heran bila pertunjukan ini menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Ubud. That was so beautiful. We were just walking past and the music was just amazing, and so we thought we'd come in and it was just the costumes and the dancing, it was just mesmerizing. Like, we'd definitely come see it again. So beautiful, just incredible. Yeah, I was like, we're from Australia and there's nothing really like that there. Like,
the costumes and the dancing, like it was just completely different. It was really cool. Yeah. Nah, jika ingin merasakan sensasi yang berbeda, Anda bisa datang ke Puri Kantor Ubud setiap hari Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 11 siang dan pertunjukan juga berlangsung di Bali Visesa Ubud setiap pukul 5 sore. Untuk menyaksikan pertunjukan, pengunjung dikenakan tarif sebesar 200 hingga 300 ribu rupiah per orangnya. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Nah, selanjutnya digelar ajang lomba menembak yang pesertanya para jurnalis. Ternyata berlatih menembak juga bisa jadi hobi yang sangat seru ya, karena bisa melatih fokus dan juga konsentrasi kita. Mengisi peluru, membidik target. Inilah lomba menembak di lapangan tembak Senayan yang diselenggarakan Divisi Humas Mabes Polri. Para peserta jurnalis pun bersemangat mencoba olahraga menembak ini. Kalau menurut saya sih bagus ya, jadi wartawan juga tahu kayak polisi kan sehari-harinya nembak. Terus habis itu kita jadi tahu gimana pelatihannya harus kayak gimana, terus habis itu meleset-melesetnya kayak gimana gitu. Saya pun mencoba untuk menembak. Ya, ternyata tidak mudah untuk membidik suatu target, terutama menggunakan pistol sungguhan. Jadi kita harus fokus dan tentunya tepat cara menggunakannya. Selain jurnalis, banyak perwira polisi pun yang ikut serta. Saya ingin mengajak rekan-rekan wartawan merasakan sensasi menembak, bahwa ini adalah olahraga yang aman, olahraga yang sangat aman. Manakala teman-teman disiplin. Jadi di dalam olahraga menembak itu yang pertama adalah disiplin. Acara ini juga untuk mempererat tali silaturahmi polisi dengan para jurnalis. Sekaligus kegiatan menembak bisa jadi pilihan hobi dan olahraga yang positif. Rio Pramasta, Reza Hardiansah melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari Little Way. Band ini beranggotakan 3 cowok kece ya, dan akan hadir dengan single mereka yang berjudul Waktu Berharga. Bagi Anda yang punya video klip, musik ataupun cover dan ingin tayangkan di Net Bali, bisa langsung dicek dulu syarat dan ketentuannya di Instagram kami, yaitu di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur Suksma, Om Santi 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 Om.